warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Angkatan Balai Pustaka dan analisis salah satu karya sastra pada Angkatan Balai Pustaka. Sarwandi pada tahun 2004 mengatakan bahwa nama Balai Pustaka merujuk pada dua pengertian, yaitu sebagai nama penerbit dan sebagai nama angkatan dalam sastra Indonesia. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi for the Fox Lecture pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkurung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Nah, pada kali ini saya akan menganalisis sebuah karya sastra novel menggunakan pendekatan mimetik. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan karya sastra yang menitikberatkan hubungan karya sastra dengan kenyataan. Karya sastra tidak dapat dipisahkan dengan kenyataan. Teori mimetik muncul dengan menganggap karya seni sebagai pencerminan, peniruan, ataupun bayangan realitas. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia kehidupan nyata yang dicerminkan dari tiruan perilaku tokoh-tokoh dalam cerita dan peristiwa yang terdapat dalam kehidupan nyata yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Adapun novel yang saya analisis pada kali ini berjudul Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Novel Azab dan Sengsara berfokus pada sosok kehidupan wanita bernama Maryamin. Semenjak ayahnya meninggal, kehidupan Maryamin menjadi tidak menentu. Satu persatu masalah menghampirinya hingga menjadikannya merasa sengsara. Hal lain yang membuat pilu selain kematian ayahnya adalah kehilangan pria yang sangat dicintainya. Selanjutnya, hasil analisis novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar ditemukan dua fakta. Yang pertama, kawin paksa. Pada novel Azab dan Sengsara terdapat tradisi yang sesuai dan biasa dilakukan oleh masyarakat Sipirok Tapanuli, yaitu kawin paksa. Masyarakat pada zaman 1920-an, tepatnya di Tapanuli, kawin paksa merupakan adat istiadat masyarakat Batak Angkola yang ketat dalam mengatur sistem perkawinan dengan cara paksa yang harus berdasarkan kehendak orang tua. Sebenarnya dapat menjadikan perkawinan itu tidak bahagia dan berakibat buruk terhadap manusia. Yang kedua, perjodohan. Selain kawin paksa, terdapat adat yang berlaku di masyarakat Sipirok Tapanuli, yaitu perjodohan, seperti dalam novel Azab dan Sengsara antara Aminuddin dengan gadis lain yang bermarga Siregar atas dasar kehendak ayahnya. Dalam masyarakat Batak Angkola yang menganut sistem, baik pemuda maupun pemudi tidak berhak mencari siapa yang menjadi pendamping hidupnya, dan tidak berhak pula menentukan siapa pasangan hidupnya. Orang yang berhak dalam menentukan siapa yang menjadi calon suami ataupun calon istri adalah orang tua. Hal ini dialami oleh Aminuddin sebagai tokoh utama dalam novel Azab dan Sengsara. Tidak dapat menentukan pilihannya, namun harus menuruti kehendak orang tua. Perasaannya terpaksa dijodohkan dengan orang yang tidak dicintainya. Budaya Batak Angkola begitu kental terkandung pada novel Azab dan Sengsara tersebut, di mana mengisahkan kebiasaan yang kurang baik dan sempurna di tengah-tengah bangsa seorang pengarang, yaitu Merari Siregar. Azab dan Sengsara mengemukakan fakta-fakta tentang sistem perkawinan dengan cara paksa, perjodohan, peranan dan kedudukan marga, pengaturan harta warisan, adat istiadat, dan tradisi-tradisi lainnya yang terdapat dalam masyarakat Batak Angkola, khususnya daerah Sipirok Tapanuli, Sumatera Utara. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.